Selamat datang di pelatihan online farmakologi. Anda sudah memberikan 2 kali kejut listrik dan 1 kali dosis epinefrin 1 mg. 2 menit berikutnya, pasien masih mengalami ventricle fibrilasi. Obat apakah yang akan diberikan selanjutnya? Setelah kejut listrik ketiga dan pasien mengalami ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia yang persisten, maka obat selanjutnya yang diberikan adalah anti-aritmia. Yang dianjurkan oleh American Heart Association's Guidelines 2020 adalah amiodaron 300 mg atau lidocaine 1-1,5 mg per kilogram berat badan. Ada 3 obat antiaritmia yang dapat digunakan pada pasien dengan ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia tanpa nadi. Yang pertama adalah amiodaron, yang kedua lidocaine, yang ketiga magnesium. Sebagai gambaran dasar, penyebab gangguan irama jantung atau aritmia dapat disebabkan oleh 3 mekanisme dasar ini. Yang pertama adalah terganggunya sistem otomatisasi. Sebagaimana kita tahu, sumber listrik jantung adalah dari SA node. Karena sebab internal atau eksternal, bisa saja kerjanya menjadi dipercepat sehingga terjadilah aritmia. Yang kedua adalah suatu mekanisme yang disebut dengan re-entry. Re-entry akan terjadi jika pada suatu waktu inisiasi normal dari SA disertai dengan inisiasi impuls listrik dari pacemaker lain yang ada di sekitar dinding otot jantung, dan mekanisme ini akan terjadi secara bersamaan. Jadi pacemaker cadangan tidak berhenti setelah pacemaker utama bekerja. Nah, yang paling sering ini adalah ada antara atrial dan ventricle. Yang ketiga, penyebab dari aritmia adalah terganggunya konduksi atau terjadinya gangguan aliran listrik pada jalur yang normal, yaitu dari SA ke AV ke serat Purkinje kemudian ke dinding ventricle. Ya, yang kita bisa lihat contohnya pada kasus AV block. Dosis amiodaron pada henti jantung ada 2. Yang pertama adalah 300 mg dan dosis kedua adalah 150 mg. Selain digunakan untuk ventricle fibrilasi refraktori dan recurrent, amiodaron juga dapat digunakan untuk ventricle tachycardia tidak stabil yang berulang. Karena kemungkinan efek samping yang mengancam nyawa, penggunaan amiodaron hanya untuk aritmia yang mengancam nyawa saja. Untuk penggunaan lain, terutama untuk kasus aritmia di mana pasiennya masih stabil, disarankan untuk konsultasikan dengan ahli untuk pilihan obat anti-aritmia yang lebih aman. Efek tergantung kepada dosis yang diberikan. Lidocaine merupakan obat alternatif jika amiodaron tidak ada di lingkungan klinik kita. Dapat digunakan pada kasus monomorphic ventricle tachycardia. Ingat, sebelum memberikan lidocaine, carilah penyebab kenapa pasien mengalami henti jantung atau aritmia. Di antaranya adalah iskemia, hipoksia, abnormalitas elektrolit, atau efek dari obat lain. Dosis awal yaitu 1-1,5 mg per kilogram berat badan diberikan secara intravena. Dosis kedua dikurangi 50% yaitu 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan diberikan secara intravena. Dosis maksimum adalah 3 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi lidocaine tidak digunakan sebagai terapi profilaksis pada acute coronary syndrome atau ACS. Dosis harus dikurangi pada pasien geriatrik dan mereka dengan coronary perfusion yang buruk, gagal jantung, dan disfungsi hati. Hentikan segera jika ada tanda toksisitas seperti kesadaran menurun, bingung, disorientasi, telinga berdenging. Efek serius lainnya yang dapat terjadi adalah grand mal seizures atau kejang. Magnesium dapat direkomendasikan kepada kasus henti jantung jika terdapat torse de poids yang biasanya kita lihat pada gambaran polymorphic ventricular tachycardia. Juga dapat direkomendasikan pada pasien dengan suspensi hipomagnesemia. Yang perlu diingat, obat ini tidak diberikan secara rutin pada pasien ACS. Dosis henti jantung sebanyak 1-2 gram diberikan selama 5-20 menit, dan jika terjadi kasus torse de poids sebanyak 1-2 gram intravena atau intraosseous selama 5-60 menit.
Magnesium diperlukan sebagai pompa membran otot jantung. Kekurangan magnesium dapat menurunkan depolarisasi sel jantung. Hindari pemberian terlalu cepat karena akan menyebabkan hipotensi dan tidak diberikan secara rutin untuk pasien dengan myocard infarctions. Selanjutnya kita akan membahas obat-obat untuk mengontrol denyut nadi, yaitu atropin, dopamin, epinefrin, dan adenosine. Atropin merupakan obat pilihan pertama untuk bradikardia simptomatik dan juga dapat diberikan kepada pasien yang mengalami bradikardia dengan AV block. Namun harap diingat, jangan bergantung kepada atropin sepenuhnya jika AV block yang terjadi adalah blok infranodal. Dosis pertama diberikan 1 mg secara bolus, dapat diulangi setiap 3-5 menit. Dosis maksimum tidak melebihi 3 mg. Jika bradikardia tidak berespon terhadap atropin, maka obat pilihan berikutnya adalah dopamin yang dapat menimbulkan efek konotropik, diberikan secara infusion drip. Dan jika dopamin tidak menimbulkan efek terhadap pasien, maka harus segera dilakukan TCP atau transcutaneous pacing. Dopamin dalam dosis tinggi juga digunakan untuk kontrol tekanan darah pada kasus hipotensi. Ini untuk menimbulkan efek inotropik. Dosis untuk dopamin dengan kasus bradikardia adalah 5-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit, sedangkan untuk hipotensi sebanyak 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kontraindikasi dopamin dapat meningkatkan denyut jantung dan memperberat takiaritmia, mual dan muntah, nekrosis jaringan. Kemudian jangan diberikan bersama-sama dengan sodium bikarbonat karena akan menyebabkan tidak aktifnya dopamin. Dosis epinefrin pada pasien bradikardia adalah sebanyak 2-10 mikrogram per menit, diberikan secara infusion drip. Untuk dosis awal, gunakan terlebih dahulu 2 mikrogram. Jika tidak berefek terhadap pasien, maka titrasi. Adenosine dapat menurunkan aktivitas nodus sinoatrial dan atrioventrikular. Indikasi untuk supraventrikular takikardi atau SVT yang tidak berespon terhadap vagal manuver. Irama ini dapat menghentikan irama re-entry tetapi tidak diindikasikan untuk irama pre-excited arrhythmia atau arrhythmia yang bersumber dari ventricle. Pemberian adenosine harus dilakukan secara cepat, yaitu dengan IV push 1-3 detik diikuti dengan flush 20 cc dengan NaCl 0,9%. Dosis awal adalah 6 mg, dosis pengulangan 12 mg. Biasanya umumnya terjadi bradikardi ketika kita memberikan obat ini, dan ada beberapa pasien juga yang akan mengalami PVZ atau premature ventricle contractions. Dosis lebih tinggi diperlukan pada pasien yang mengkonsumsi teofilin dan kafein. Dapat menyebabkan tidak nyaman di dada, flushing, dan mual. Obat ini aman untuk diberikan pada ibu hamil. Pengurangan dosis direkomendasikan menjadi 3 mg pada pasien yang mengkonsumsi dipyrimadol atau carbamazepine. Terima kasih sudah menuntaskan pembelajaran online farmakologi ACLS. Sampai jumpa di pembelajaran online berikutnya.